Rumah Tafiz, sebuah program yang berisi kegiatan menghafal Al-Quran, mempraktikkan, menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di perumahan, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Rumah Tafiz memiliki 90.103 santri dengan 3.785 asatidz yang tersebar di 1.688 rumah Tafiz. Pesantren Tafiz Darul Quran Takhasus merupakan pendidikan Tafiz non-formal dan gratis yang setara dengan sekolah menengah atas atau SMA selama 3 tahun untuk membentuk kepribadian yang berkarakter. Saat ini terdapat 394 santri di 11 pesantren takhasus yang tersebar di Sumatera dan Jawa. Beasiswa Tafiz Quran atau BTQ for Leaders adalah program untuk menghasilkan kader yang memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, kepedulian sosial yang tinggi, dan juga dapat diandalkan. Saat ini ada 120 mahasiswa yang tersebar di 24 perguruan tinggi di Indonesia. Quran Call, program layanan belajar dan menghafal Al-Quran menggunakan fasilitas voice call atau video call bebas biaya. Layanan ini hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang ingin belajar Al-Quran tetapi terhambat kesibukan. Saat ini ada 3.952 santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan Mustahik, bantuan yang diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jumlah penerima pada tahun 2021 sebanyak 3.190 orang. Mobile Quran, program untuk mendorong anak-anak agar menjadi dekat, mencintai, dan ingin menghafal Al-Quran dengan metode storytelling. Selama tahun 2021, ada 16.735 santri yang menerima manfaat dari mobile Quran yang beroperasi di 12 cabang. Ambulans merupakan program layanan masyarakat yang mempersiapkan fasilitas kendaraan untuk mengangkut jenazah dan layanan rujukan pasien. Pada tahun 2021, sebanyak 648 pasien telah dilayani oleh tim ambulans Bekasi. Kampung Bersih, salah satu program sosial yang fokus pada kebersihan lingkungan dan bertujuan untuk membentuk komunitas yang sehat secara fisik dan spiritual. Selama tahun 2021, sebanyak 54.613 orang yang sudah menerima manfaat dari program ini. Yatim Hebat Darul Quran adalah program untuk merespon dampak sosial ekonomi dan kemanusiaan para yatim. Pada tahun 2021, sebanyak 1.115 penerima manfaat dari program ini yang tersebar di 31 provinsi. Sigap Siaga Bencana, tindakan pasca bencana yang mencakup kegiatan tanggap bencana, rehabilitasi, dan penyembuhan trauma di daerah-daerah yang terdampak bencana alam. Selama tahun 2021, sebanyak 233.904 orang menerima manfaat program Sigap. Kampung Quran, program dakwah Al-Quran yang didasarkan pada area, lingkungan, komunitas di pinggiran, terpencil, minoritas, dan pasca bencana. Hingga saat ini terdapat 15.797 santri yang tersebar di 11 kampung Quran. Lesdas PPPA Darul Quran gelar Public Expose 2022 bertema Wonderful Quran. Awal tahun ini, tepatnya Rabu 23 Februari 2022,
Lasnas PPPA Darul Quran menggelar acara Public Expose 2022 sebagai momen untuk memaparkan kinerjanya. Public Expose 2022 Lasnas PPPA Darul Quran kali ini bertajuk Wonderful Quran. Tema ini menggambarkan betapa indah dan berwarnanya kehidupan ketika senantiasa bersama dan memuliakan Al-Quran. Gelaran ketiga Public Expose 2022 Lasnas PPPA Darul Quran ini berlangsung di kampus STMIK Antarbangsa, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam acara ini hadir berbagai stakeholder Lasnas PPPA Darul Quran, mulai dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Basnas, Forum Zakat, Badan Wakaf Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Lembaga Amil Zakat Nasional, dan nazir lainnya, para donatur, mitra, hingga penerima manfaat. Direktur Utama Lasnas PPPA Darul Quran Abdul Ghafur menjelaskan dalam paparan kinerja Lasnas PPPA Darul Quran, pihaknya menyertakan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yakni laporan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat kegiatan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Public Expose ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Lasnas PPPA Darul Quran terhadap publik, khususnya para donatur, atas program-program yang dijalankan oleh Lasnas PPPA Darul Quran. Secara internal, Public Expose bertujuan untuk mendokumentasikan dan sebagai bahan evaluasi lembaga. Sedangkan secara eksternal, Lasnas PPPA Darul Quran dapat menjadi pelopor bagi lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, dalam menjalankan program serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada yang paling indah dalam hidup ini hanyalah kita mampu menghadirkan Allah dalam kalbu kita. Pada kesempatan hari ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan Public Expose. Tema yang PPPA ambil di tahun ini adalah Wonderful Quran. Mudah-mudahan Wonderful Quran ini mampu menginspirasi, mampu menjadi gagasan, mampu menjadi energi, serta mampu bisa mengorkestrasi berbagai kalangan gitu, bagi dia yang penggiat penghafal Quran dan juga tentu saja penerima manfaat untuk lebih banyak bermuayasah gitu, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Wonderful Al-Quran menjadi bagian sangat penting syiar untuk senantiasa umat ini mendua kali lipatkan, mentiga kali lipatkan, berkali lipat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tadinya belum bisa baca, mudah-mudahan dengan semangat Wonderful Quran, dengan tema Wonderful Quran, jadi bisa baca dengan tajwid dan tahsin yang baik. Yang sudah bisa membaca, tajwidnya bagus secara tahsin, maka bisa mentadaburinya. Nah, yang sudah mentadaburinya tentu saja insya Allah menjadi jalan untuk bisa mengamalkannya. Sehingga kita dengan Wonderful Quran ini bisa mencetak generasi-generasi para penghafal Quran dengan yang memang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya ditadaburi, tapi Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, alhamdulillah PPPA Darul Quran juga sebagai lembaga amil zakat nasional dan sebagai nazir di tahun ini mendapatkan apresiasi, penghargaan, khususnya misalkan dari Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga PPPA Darul Quran merupakan lembaga dengan pertumbuhan fundraising atau dengan lembaga pertumbuhan pengumpulan terbaik di Indonesia. Ini adalah bagian dari wujud, alhamdulillah, para donatur atas izin Allah terus membersamai PPPA Darul Quran, sehingga pada kesempatan hari ini terus tumbuh para penghafal Quran, terus tumbuh, kita meningkatkan kualitas hafalannya. Dan tentu saja saat ini juga kita punya LSP, lembaga profesi yang mengeluarkan sertifikasi dari BNSP gitu, untuk bisa mendorong para pengajar-pengajar, para santri-santri
selain menghafal Quran, bacaannya bagus, juga tersertifikasi. Sertifikasi ini adalah bagian dari wujud meningkatkan kualitas pendidikan dalam mengelola hafalan Qur'annya, dalam menerapkan hafalan Qur'an, sehingga inilah yang kami maksud Wonderful Quran. Selain itu juga mudah-mudahan Kampung Quran PPPA Darul Quran menginisiasi bersama dengan mitra-mitra lainnya, mitra strategis. Alhamdulillah saat ini ada 11 kampung Quran. Kampung Quran ini suatu kampung yang kita branding secara keseluruhan untuk membaca, menghafal, mentadaburi, dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalamnya gitu. Insya Allah pekan ini di akhir Februari kita pun juga akan melaksanakan launching Kampung Quran yang selanjutnya. Nah, ini adalah berkat partisipasi dari para donatur yang terus membersamai. Dana-dananya pun juga kita kelola sesuai dengan syiar kami, Wonderful Quran. Nah, insya Allah selain Kampung Quran, mudah-mudahan juga akan ada kampung zakat di berbagai wilayah, termasuk juga wilayah Indonesia Timur, wilayah-wilayah yang tertinggal, wilayah-wilayah yang terjauh begitu. Nah, mudah-mudahan kita akan ada kampung zakat di sana, kampung yang dimana di situ dari dana zakat yang tersalurkan bisa memberikan dampak manfaat bagi warga sekitar, dan tentu saja ujungnya adalah hafal Quran, ujungnya adalah syiar Al-Quran gitu. Karena PPPA Darul Quran adalah lembaga yang memang mencoba untuk mensiarkan lebih jauh lagi, tidak hanya di Indonesia, insya Allah sampai pada 5 benua. Alhamdulillah atas izin Allah, kondisi hari ini terus pandemi terus membersamai kita juga gitu. Alhamdulillah prestasi di masa pandemi ini membuat kami optimis gitu, untuk kami terus bisa menjalankan amanah dari para donatur, menyampaikan, menyalurkan dana-dana secara profesional, aman secara syariatnya, aman secara regulasinya, dan aman secara NKRI. Maka di masa pandemi ini juga kami punya beberapa hal yang kita lakukan itu tidak mengurangi rasa Ramadan nanti tiba gitu. Pada saat Ramadan pun juga tiba, tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kita tetap bisa beraktivitas gitu, dengan kita tentu saja bisa menjaga diri, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan protokol kesehatan yang begitu ketat gitu. Dan tentu insya Allah di masa pandemi ini dengan terus kita mensiarkan Al-Quran dengan tema Wonderful Al-Quran, ini menjadi suplemen tersendiri sehingga kita dijauhkan dari wabah, dan juga insya Allah kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para donatur, para stakeholder, pengurus, dan juga para mitra, para corporate yang senantiasa menitipkan dana CSR-nya, menitipkan dana hibahnya, dan para wakif yang senantiasa menitipkan aset-aset wakafnya untuk PPPA Darul Quran kelola. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga gerakan Wonderful Quran ini menjadi bagian dari amal jariah yang kelak insyaallah akan membantu kita di alam selanjutnya itu. Oleh karena itu, mari terus bersamai, dukung kami, bantu kami untuk bisa bersama-sama membesarkan syiar Wonderful Al-Quran ini. Karena sejatinya adalah ini perjuangan dakwah Al-Quran yang insya Allah ketika kita terlibat di dalamnya, maka mudah-mudahan pun juga membawa keberkahan dan membuka pintu rahmat bagi kita semua. Indonesia Wonderful Al-Quran insya Allah penuh dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.